Eskalasi di Timur Tengah terus meningkat pasca Iran meluncurkan sekitar 180 rudal balistik ke Israel hingga menembus sistem pertahanan Iron Dome. Namun serangan besar-besaran Iran ke kandang Zionis ini kemudian memunculkan kekhawatiran akan meletusnya Perang Dunia Ketiga. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama warga negara Iran Bapak Ibrahim dan pengamat Timur Tengah Tengku Reza Shah. Selamat sore Pak Ibrahim, Pak Reza. Selamat sore, salam dari Bandung. Ya, saya ke Pak Ibrahim lebih dulu. Pak Ibrahim, Anda berada di kota apa dan bagaimana situasi di sana saat ini? Saya sedang berada di kota Qom, dekat ibu kota 100 km dari Tehran ke kota Qom. Dan situasi Iran alhamdulillah sekarang aman-aman saja. Dan masyarakat Iran sejak malam yang lalu sangat bergembira karena khususnya setelah pembunuhannya Dr. Ismail Haniyeh di Tehran oleh Israel, masyarakat Iran menjadi sangat marah terhadap Israel yang membunuh tamunya Iran di Tehran. Dan setelah syahadannya Syed Hasan Nasrallah dan General Nil Furushan, General Iran di Lebanon, banyak orang di Iran, partai-partai sudah minta kepada pemerintah Iran agar membalas kuat. Dan apa yang terjadi tadi malam itu luar biasa seperti apa yang kalian melihat di video-videonya. Ratusan rudal, hampir 200 rudal sudah dilancarkan Iran dan lebih banyak dari 90% mereka sudah mengenai targetnya seperti apa yang bisa dilihat. Sistem pertahanan Israel hampir tidak bisa menancapkan rudal-rudalnya. Mereka punya 3 sistem pertahanan udara, Iron Dome, David Sling, Arrow 2 and Arrow 3. Tapi tidak ada fungsinya. Baik, kami berharap Bapak dan juga warga di sana tetap baik-baik saja. Dan saya ke Pak Reza Shah. Pak Reza, ini Presiden Iran menyebut serangan ini sebagai respon tegas terhadap agresi Israel. Bagaimana tanggapan Anda dan apa yang Anda lihat, analisa Anda? Dalam pandangan saya, Iran itu sudah memiliki cukup dukungan spiritual karena pimpinan tertingginya sudah memerintahkan untuk menyerang. Cuman pada saat itu tidak dijelaskan kapan boleh diserangnya dan dalam kondisi apa serangan tersebut dapat dilakukan. Jadi kondisi ini yang membuat dunia itu berpikir-pikir jadi atau tidak jadi diserang. Dunia juga berpikir pangkalan militer mana yang akan diserang. Apakah itu Hatzerim yang di luar daerah Gaza, atau Nevatim yang merupakan markas dari F-35 Amerika Serikat dan pernah dikunjungi oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin, atau apakah pangkalan militer Tel Nov yang berada di selatan dari Tel Aviv, atau pangkalan Ramon di kota Beersheba. Dan juga dunia masih mikir-mikir apakah serangan ini akan dibalas lagi oleh Israel atau akan hanya sebatas sebuah serangan darat saja. Karena Iran mungkin diserang oleh pangkalan-pangkalan militer yang dikuasai oleh Amerika Serikat di Timur Tengah. Misalnya pangkalan militer Al-Udeid di Qatar itu memiliki 11.000 personil, pangkalan militer Doha di Kuwait memiliki 10.000 personil, pangkalan militer Dafra Air Base di Uni Arab Emirat dengan 5.000 personil, dan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain dan juga Angkatan Laut Inggris berada di sana 4.000 personil, dan pangkalan militer Oman. Jadi keadaan ini sungguh membingungkan, dan pada saat ini tentunya yang bisa membuat bingung itu adalah untung secara psikologis. Ini persis seperti saran dari Sun Tzu, buat lawan Anda bingung dan mereka menerka, Anda akan nyerang kapan dan di mana. Dan ternyata yang dipilih adalah senjata hipersonik ya. Hipersonik ini memiliki kecepatan yang fantastis, 5 kali kecepatan suara, dapat bermanuver sangat baik dan sangat tinggi, bahkan di sekitar atmosfer. Dan saya juga masih memerlukan pendalaman, apakah yang diledakkan ini adalah seri Fatah 1 yang diresmikan bulan Juni 2023,
atau Fatah 2 yang diresmikan bulan November tahun 2023. Tapi setidaknya ini mencengangkan dunia begitu. Karena saat ini yang memiliki senjata hypersonic weapon ini sementara adalah Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Dan Perancis dan Jerman sendiri sedang membuat senjata tersebut. Dan konon senjata ini dahsyat karena bisa memuat hulu ledak sekitar 350 sampai 450 kilogram. Saya setuju sekali dengan pendapat Ibrahim Zargar bahwa ini membuktikan bahwa ada masalah dalam sistem intelijen Israel dan juga ada masalah dalam kualitas persenjataan itu sendiri. Iron Dome ternyata memiliki masalah, David Sling memiliki masalah, dan Aero System juga memiliki masalah. Jadi entah bagaimana teknologi apa yang digunakan Iran, sehingga kalau F-35 itu memiliki teknologi hantu, maka tidak mustahil sistem Fatah 1 dan Fatah 2 Iran juga memiliki teknologi hantu begitu, sehingga sulit dimonitor oleh Iron Dome, David Sling, dan juga Aero System yang sistem ketinggian dan jarak kendali mereka sudah sangat spesifik. Dan ini adalah keadaan yang sangat mengagetkan dunia, dan tentunya dunia akan berpikir-pikir apa yang akan dilakukan Israel selanjutnya. Karena ini sangat memalukan, menghancurkan sistem pertahanan dan juga menghancurkan sistem intelijen Israel yang dibangun sejak perang Yom Kippur tersebut. Jadi sementara saya pikir aparatur intelijen Israel saling menduga-duga. Kalau mereka berpikir mereka bisa menjebol sistem intelijen Iran, maka ternyata sistem intelijen mereka bermasalah. Misalnya seringkali tidak ada koordinasi antara Mossad dengan intelijen militer dan juga intelijen khusus lainnya. Jadi saya mengkhawatirkan Israel akan melakukan serangan pembalasan karena Benyamin Netanyahu pernah menyatakan seperti ini, bahwa Israel memiliki kemampuan penetrasi ke wilayah-wilayah manapun di Timur Tengah. Dan ini yang mengkhawatirkan gitu. Tidak mustahil teknologi terakhir yang dipakai akan berdampak lebih dahsyat. Kalau kemarin teknologi tinggi digunakan atas pager dan walkie-talkie, maka tidak mustahil Iran saat ini sedang melakukan inventarisasi aparaturnya menggunakan teknologi apa, dan untuk itu harus segera dilakukan revitalisasi dalam sistem teknologi intelijen Iran. Kita hanya bisa menduga-duga apa yang sedang ada dalam benak Israel, tapi setidaknya kita bisa berharap janganlah sampai nuklir itu terwujud, dan keadaan ini sudah membuat Iran untuk siap-siap. Konon Angkatan Bersenjata Iran sudah berada dalam dua posisi sekaligus, posisi bertahan dan posisi menyerang. Dan untuk itu semangat juang sedang sangat tinggi di Iran, dan saya berpikir dalam kondisi seperti ini dunia harus memikirkan upaya diplomatik karena jangan sampai terjadi perang nuklir. Israel memiliki, dan saya tidak yakin Iran memiliki, tapi konon Iran memiliki sesuatu yang dekat dengan teknologi nuklir tersebut dan memiliki daya musnah yang juga sangat tinggi. Baik, Anda memprediksi bahwa Israel bisa saja melancarkan serangan balasan ke Iran. Nah, Amerika Serikat juga menjanjikan dukungan kuat untuk Israel. Apakah ini akan menandakan dimulainya perang regional? Ini yang kita khawatirkan ya. Karena perang regional tersebut adalah persis seperti dikatakan oleh Pak Prabowo di DPR beberapa hari silam, itu bisa berdampak kepada perang dunia ketiga. Konon motherships ataupun kapal-kapal induk Amerika sudah mulai berdatangan, dan ini identitasnya sangat tersembunyi, dan biasanya kapal-kapal induk tersebut akan dilengkapi juga dengan kapal-kapal yang lainnya, kapal perusak, kapal selam, dan juga perangkat-perangkat perang udara lewat satelit mata-mata. Maka ada kemungkinan itu, dan tentunya dalam keadaan seperti ini akan ada semangat yang berbeda di kalangan masyarakat Arab. Antara lain mereka bisa berpikir bahwa ternyata Israel itu tidak super amat begitu kan. Kemudian juga negara-negara yang memiliki perjanjian keamanan dengan Israel akan berpikir ternyata inilah saatnya untuk bersekutu dengan Iran. Dan kita lihat sama-sama dengan kondisi di Lebanon yang terakhir itu terbukti di dunia Arab itu bahwa isu Sunni dan Syiah itu sudah mulai mencair gitu. Dan ini yang diharapkan oleh Iran, di mana negara-negara Arab dan juga dirinya sendiri, masyarakat Syiah Imamiyah, itu akan fokus. Fokus yang utama adalah pembebasan Al-Quds tersebut. Dan itu kita tidak mengetahui, dan ini rahasia militer ini sangat tersembunyi. Kita tidak tahu apakah selama sebulan terakhir ada perjanjian rahasia antara Iran dengan negara-negara tertentu di Timur Tengah. Dan juga kita tidak tahu sejak pertemuan antara
Menteri Luar Negeri Iran dan juga Presiden Iran dengan Menteri Luar Negeri Israel sebulan silam, konsesi apakah yang telah dibuat untuk itu? Karena ini menunjukkan bukti bahwa suatu serangan yang fantastis dari Fatah 1 dan Fatah 2 ini hanya mungkin terjadi lewat dukungan teknologi juga dari negara lain, misalnya dalam sistem support dari udara, support dari satelit, karena presisinya luar biasa. Presisnya luar biasa dan sangat jauh. Hatzerim sangat jauh, Nevatim sangat jauh, Telnov sangat jauh, dan juga Ramon. Dan terjangan peluru kendali dengan presisi yang sangat tinggi ini akan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Apakah ada dukungan Cina di situ? Apakah ada dukungan dengan Rusia di situ? Baik, Pak Reza. Pak Ibrahim, bagaimana tanggapan Anda terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Reza barusan tadi? Dalam secara umum saya setuju bahwa sekarang kondisi dunia, semesta dunia itu kondisi khas, dan kalau seorang gila dan biadab seperti Netanyahu mau menyerang Iran akan membalas lebih kuat. Pada malam yang lalu Iran hanya menancurkan pangkalan udara Israel dan tidak menancurkan kota-kota Israel, padahal Iran sangat mudah bisa menancurkan Tel Aviv, Haifa, karena sistem pertahanan udaranya sama sekali tidak berfungsi. Oleh karena itu ya membuat negara-negara Barat mengkhawatirkan. Sekarang mereka sibuk dengan perangnya di antara Rusia dan Ukraina. Kalau Israel menyerang Iran mau membalas. Apakah Amerika berani masuk ke perang itu? Padahal pangkalan Amerika di Timur Tengah tidak punya Iron Dome, tidak punya David Sling, dan sangat lebih mudah bisa dihancurkan rudal Iran. Apakah Biden siap untuk melihat personilnya dibunuh rudal Iran? Apakah Israel mau menggunakan bom nuklirnya terhadap Iran? Sistem pertahanan udara Iran yang sekarang itu punya beberapa macam rudal Rusia punya, rudal dirinya punya, dan sudah menunjukkan satu pesawat khas Amerika, drone Amerika pada masa Trump. Itu juga siap. Tidak ada orang yang tahu kalau Israel menyerang Iran, apakah ada manfaatnya. Dan Israel ya punya sebagian mata-mata di Timur Tengah, mungkin mengirimkan teroris-teroris ke Tehran. Kondisinya sekarang kondisi yang susah. Tapi kalau Iran diam, Israel bisa melanjutkan pembunuhannya dan membunuh banyak orang yang lain. Iran harus membalas dan sudah membalas, dan itu satu-satunya negara yang sudah menyerang Israel sangat hebat. Dan oleh karena ini banyak masalah, banyak pemikiran sudah berubah. Para penjajah Israel, saya tidak menggunakan kata masyarakat, karena di Israel tidak ada masyarakat. Semuanya penjajah, semuanya membunuh orang Palestina, menusir mereka, dan menjajah tanahnya orang Palestina. Tidak ada masyarakat biasa di Israel. Semuanya anggota sistem militer Israel. Mereka sekarang sangat takut, karena sebelumnya mereka kira bahwa rudal-rudal Iran tidak bisa mengenai target-target di Israel. Ketika Iran bisa menancurkan Nevatim yang sangat penting dan sudah dijaga oleh sistem Iron Dome, Arrow, David Sling, yakin bisa menghancurkan kota-kota Israel juga. Masyarakatnya sangat takut sekarang. Tidak ada hal ini sebelum malam yang lalu. Sebelumnya mereka kira bahwa tidak ada negara yang bisa menyerang Israel. Negara-negara Arab di Timur Tengah, banyak mereka sudah menatakan hubungan sama Israel agar bisa beli Iron Dome.
karena mereka kira bahwa Iron Dome bisa garanti bahwa mereka tidak bisa dihancurkan rudal-rudal negara yang lain. Sekarang semuanya selesai, kisahnya selesai, dan oleh karena ini apa yang akan terjadi di Israel sama sekali tidak jelas. Mungkin Pak semua Ibrahim, sesuatu terjadi. ya, Pak Ibrahim, kalau Anda tadi menyampaikan bahwa Iran memang harus menyerang Israel, tapi kemudian memang sudah terjadi serangannya, tapi kalau Israel menyerang kembali ke Iran, apakah menurut Anda Iran siap? Ya, 100% siap. Pada malam yang lalu, Iran hanya menggunakan 200 rudal balistik. Kenapa? Karena mau memberikan kesempatan ke Israel agar tidak membalas. Kalau Israel membalas, ribuan rudal akan menghancurkan Israel. Dan Iran mengatakan bahwa kalau ada balasan dari Israel, Iran tidak hanya fokus atas pusaka dan pangkalan militer, dan akan menghancurkan tempat-tempat yang penting yang lain juga, seperti bandar-bandar Israel, mungkin sistem elektrik Israel dan yang lainnya. Dan Israel itu negara dan tempat yang sangat kecil, lebih kecil dari tempat, misalnya seperti Jakarta, hanya Jakarta, dan tidak bisa dibandingkan dengan Iran. Menghancurkan Israel itu sangat mudah untuk setiap negara. Tapi sampai ini karena di dunia oleh masyarakat dunia dan pemerintah-pemerintah yang lain tidak diterima hal itu bahwa Iran menyerang Israel. Oleh karena ini belum ada perang 100% di antara Iran dan Israel. Kalau Israel membalas, Iran akan punya alasan untuk masuk ke perang yang lebih hebat. Pak Reza, bagaimana tanggapan Anda terkait yang Pak Ibrahim tadi sampaikan bahwa Iran siap menangkal serangan dari Israel begitu? Ada dua pandangan ya. Saya di satu sisi saya setuju dengan pendapat beliau, Pak Ibrahim Zargar, yang mengatakan bahwa serangan ini penting untuk membuat Israel tidak lagi besar kepala. Ternyata Israel itu bisa diserang. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Iran siap jika diserang oleh Israel? Jawaban beliau siap. Tapi ada hal yang harus kita dalami, apakah Iran siap jika diserang oleh NATO dan Israel? Maka ini adalah sesuatu hal yang kita harus pikirkan. Karena sampai saat ini tidak jelas Iran itu beraliansi dengan siapa. Karena tidak mustahil Israel akan bersama Amerika Serikat melakukan serangan serentak dari darat, laut, udara, dan cyber. Dan ini adalah sesuatu hal yang belum terjadi dalam sejarah Iran. Dan untuk itu saya sangat khawatir apakah Iran bisa menghadapi ini secara sendirian. Tidak mustahil, selama sebulan terakhir sudah ada perjanjian rahasia dengan China, dengan Rusia, dan juga dengan Korea Utara. Dan untuk itu ini adalah sesuatu hal yang baru bisa dibuktikan setelah kita melihat bagaimana kalau serangan darat, laut, udara, dan cyber itu terjadi dan berapa lama Iran bisa bertahan. Dan saya juga tidak tahu apa yang akan Iran jawab gitu. Apakah Iran sudah mempersiapkan peluru kendalinya di perairan sehingga bisa langsung menyerang kapal-kapal induk tersebut? Karena patut diketahui kapal induk itu punya kelemahan, dia lambat bergerak begitu. Dan tidak mustahil teknologi-teknologi yang ada, misalnya kalau ada di Asia Tenggara ini ada teknologi India namanya MOSFET ya. MOSFET ini adalah peluru kendali juga supersonik tapi buatan India. Apakah Iran berhasil melakukan modifikasi atas teknologi tersebut? Dan ini ada hal yang kita belum ketahui. Tapi bagaimanapun kalau seorang ayatollah sudah melakukan perintah, maka sistemnya adalah hierarkis. Seluruh sistem politik, militer, ekonomi, sosial, budaya Iran itu bersatu di bawah kepemimpinan seorang ayatollah yang sangat dimuliakan. Tapi yang kita belum tahu adalah kalau kemarin dunia menduga-duga kapan Iran menyerang,
Sekarang Iran yang berpikir-pikir kapan Israel dan sekutunya itu akan menyerang. Dan untuk itu kita sangat berharap perang ini segera selesai. Kita sangat berharap Sekjen PBB itu benar-benar menghormati kekhawatiran Pak Prabowo akan terjadinya perang dunia ketiga. Maka mohon PBB dalam hal ini Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB segera bersidang. Karena kalau tidak dunia akan semakin khawatir. Kita lihat misalnya sudah sangat banyak orang keluar dari kota-kota besar di Israel. Sudah banyak orang masyarakat yang keluar dari kota-kota besar di Lebanon. Apakah kita akan melihat pengungsian yang besar-besaran sekarang? Karena dunia sudah melihat situasi di Ukraina, sudah sangat banyak orang yang keluar dari Ukraina. Baik. Dan untuk itu kita sangat berharap segera selesai. Pak Reza, kalau seandainya memang melihat kekuatan dan situasi yang terjadi saat ini, seberapa besar dampaknya jika Iran dan Israel terus saling serang? Ini akan berdampak secara global. Itu harga minyak akan naik. Kemudian negara-negara akan semakin melirik satu sama lain. Apakah mereka yang selama ini pro-Israel akan tetap pro-Israel? Dan juga reputasi Iran sedang menaik sekarang. Maka dunia tidak melihat Iran akan berbicara soal Sunni Syiah lagi, tapi ukhuwah Islamiyah. Dunia akan melihat Iran berbicara tentang umatan wasaton. Bahwa sekarang secara diplomatik Iran akan mengatakan, mari kita buang jauh-jauh perbedaan yang ada di antara kita. Sepanjang kita sama-sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka musuh bersama kita adalah Zionis Israel. Maka ini tentunya akan menjadi kata-kata kunci dalam diplomasi global Iran. Dan tentu saja selain harga-harga dunia naik, harga-harga minyak dunia naik, harga bursa saham juga semakin naik, juga keamanan di teluk-teluk sekitar dan laut-laut di sekitar Iran, di Teluk Persia juga akan semakin terancam. Maka kita patut menduga bahwa Iran sudah benar-benar mempersiapkan serangan ini. Karena tentunya Iran juga sudah menduga akan ada serangan balik yang dahsyat dari Israel. Baik. Beserta sekutunya dari darat, laut, udara, dan cyber. Baik, harapan kita perang tidak terjadi dan damai di Timur Tengah, begitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ibrahim, Bapak Tengku Reza Syah sudah bersama kami di Sindo sore hari ini.